وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Baik sahabat Hang yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, seperti biasa nanti silakan kirim SMS ke nomor 0856 684101006 dengan nulis 2 huruf KI spasi pertanyaan dan kirim ke nomor tersebut, dan juga silakan nanti diinteraktif ke 0778468106 atau 467106. Baik, untuk tidak membuang waktu di 90 menit ke depan, kami persilakan pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني أخواتي في الدين, dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Puji dan syukur hendaknya tidak lepas dari kehidupan kita. Hendaknya setiap hari kita hiasi hidup kita dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik syukur melalui hati ataupun syukur melalui lisan, dan syukur dengan mengarahkan seluruh anggota tubuh kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, "Ya'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyah syakur." Beramallah wahai keluarga Daud sebagai rasa syukurmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyarul muslimin, yang demikian itu dikarenakan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah juga tidak pernah berhenti dan tidak pernah bosan memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Setiap hari Ia curahkan rahmat dan nikmat itu. Setiap hari Ia berikan cinta dan kasih sayangnya kepada kita. Dan ketergantungan kita kepada rahmat, anugerah dan karunia Allah adalah ketergantungan yang tanpa batas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahu samad." Katakanlah, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Esa. Allah
tempat bergantung segala sesuatu kepadanya. Apabila kita melihat dan memperhatikan kehidupan kita ini, akan selaras dengan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Ketergantungan kita begitu sangat hebat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga andai Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut satu rahmatnya saja dari kita, niscaya hidup kita ini akan hilang kenikmatannya. Satu saja nikmat Allah kalau Allah cabut dari kita, niscaya hidup ini akan terasa hampa, hidup ini akan terasa susah, hidup ini akan terasa tidak nyaman, dan seterusnya. Ikhwani akhwati fiddin, begitulah ketergantungan kita yang sangat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Anda yang saat ini masih bisa mendengarkan suara ini dimanapun antum berada, pemirsa Radio Hang 106 FM Batam. Dimanapun Anda berada, ketika Anda masih mampu untuk mendengarkan suara ini, suatu hal yang harus Anda yakini bahwa Anda sedang berada dalam rahmat dan nikmat Allah yang besar bernama pendengaran. Pernahkah Anda suatu saat memikirkan bagaimana kalau seandainya Allah mencabut tiba-tiba nikmat pendengaran itu dari Anda? Apa yang akan terjadi? Apa gerangan yang akan Anda rasakan? Seperti apa gerangan kehidupan Anda pasca dicabutnya nikmat pendengaran itu dari Anda? Atau Anda yang masih mampu untuk berucap di pagi hari ini, bayangkan kalau suatu saat Allah Tabaraka wa Ta'ala mencabut nikmat lidah, sehingga Anda tidak mampu bertutur kata dan mengucapkan apa yang ingin Anda ucapkan, mengemukakan apa yang ingin Anda sampaikan. Apa gerangan yang akan terjadi dalam hidup Anda? Demikian juga organ tubuh yang lainnya. Bagaimana kalau mata dicabut nikmatnya dari Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana kalau Allah mencabut nikmat tangan? Bahkan bagaimana kalau Allah mencabut nikmat jari jemari yang tidak mungkin lagi untuk bisa diaktifkan? Semua ini menunjukkan ketergantungan kita yang sangat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai satu saja nikmat itu dicabut oleh Allah, niscaya kocar-kacir kehidupan kita di permukaan bumi. Di dalam Al-Quran, akhir daripada surat Al-Mulk, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakan wahai Muhammad, katakan wahai Rasul kepada umatmu, in asbaha ma'ukum ghawra, kalau tiba-tiba di pagi hari kalian temukan seluruh air kering, sumur tidak lagi berisikan air, sungai tidak lagi mengalir, bahkan air laut pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan terjadi dalam hidup kalian? Dalam waktu yang singkat, seluruh kehidupan di permukaan bumi ini akan berakhir, karena tidak ada makhluk yang bisa bertahan hidup tanpa air. Wa khalaqna wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan segala sesuatu dari air menjadi hidup. Air adalah sumber kehidupan. Tidak ada air maka tidak ada kehidupan. Andai satu nikmat Allah bernama air Allah cabut, maka seluruh sistem kehidupan yang berjalan di permukaan bumi akan sirna. Demikianlah ketergantungan kita yang sangat teramat kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang selalu merahmati kita, menyayangi kita. Akan tetapi kita sebagai hamba yang terkadang melupakan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Oleh karena itu seorang muslim dan muslimah haram baginya melupakan Allah dalam setiap kehidupannya. Di hari-harinya dia harus hiasi lisannya dengan rasa syukur kepada Allah, bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil. Dan semua itu bukan semata-mata tugas kita sebagai seorang manusia kepada Allah. Lebih daripada itu semua, ma'asyarul muslimin, semua itu adalah kebutuhan kita. Kita membutuhkan tasbih, kita membutuhkan takbir, kita membutuhkan tahmid dan tahlil. Karena itulah penyejuk hati dan itulah seluruh yang bisa menenangkan jiwa
dan kita semuanya tanpa terkecuali membutuhkan ketenangan jiwa itu. Salawat dan salam kepada Rasul kita tercinta, Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah, salawatu Rabbi wa salamuhu alaih, Rasulul Huda wa Nabiyul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yang telah Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada manusia sebagai pembawa petunjuk langsung darinya, Rabbul Izzati wal Jalalah, pencipta kita, yang telah menciptakan kita, menciptakan alam semesta. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ingin menurunkan kepada manusia semuanya petunjuk akan mereka bisa hidup di permukaan bumi dengan aman, dengan nyaman, dengan bahagia. Dan petunjuk itu ia turunkan kepada seorang Rasul yang ia pilih dari kalangan manusia terbaik di permukaan bumi ketika itu, bahkan terbaik di permukaan bumi dari semenjak manusia pertama diciptakan Allah bernama Adam alaihissalam sampai dunia ini akan digulung dan dihancurkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Muhammad bin Abdullah, salawatu Rabbi wa salamu alaih, yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita untuk mencintai Rasul tersebut. Bagaimana tidak? Rasul memiliki jasa yang terpenting dalam kehidupan kita. Bahkan jasa Rasulullah SAW kepada kita lebih besar dari jasa orang tua kita sendiri. Hal ini yang wajib untuk kita tanamkan di dalam hati kita, bahwa kita diwajibkan dalam syariat untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi siapapun manusia di permukaan bumi. Dan cinta Rasul di dalam syariat senantiasa digandengkan dengan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Rasul kepada umatmu, kalau memang kalian cinta kepada Allah, maka kalian harus ikuti saya. Mencintai Allah harus dimulai dari mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dialah orang yang bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mustahil akan lahir ketundukan, ketaatan dan kepatuhan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang tidak dihadirkan oleh rasa cinta kepadanya. Oleh karena itu, ibadah seseorang di permukaan bumi, ketaatannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, itu pasti akan seiring dan selaras dengan takaran kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW, dia akan menjadi orang-orang yang rajin beribadah dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kecintaan kepada Allah di dalam ayat ini digandeng dengan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaan kepada Rasulullah melahirkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau memang kalian cinta kepada Allah, kalian harus lebih dulu mencintaiku dan mentaatiku, baru Allah akan cinta kepada kalian. Yuhibbukumullah. Maka tidak ada jalan untuk meraih cinta Allah kalau kita tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan yang sebenarnya akan melahirkan kepatuhan dan ketaatan kepada orang yang kita cintai. Lihatlah kita dan kecintaan kita kepada anak kita, darah daging kita, buah hati kita. Perhatikan diri kita dan bagaimana kita patuh kepada permintaan anak. Bukan kepatuhan yang membuat kita hina. Apapun yang diminta oleh anak, kita berusaha untuk kabulkan. Apapun yang diminta oleh anak untuk dikirimkan, dibelikan,
dibayarkan, kita akan melakukannya. Semua itu karena apa? Karena dorongan rasa cinta kita kepada anak yang kita cintai. Itu bukanlah kehinaan, namun itu adalah sebuah kemuliaan. Cinta orang tua kepada anaknya, demikian juga sebaliknya. Cinta anak kepada orang tuanya membuat anak itu mengikuti perintah, larangan orang tuanya. Lalu bagaimana dengan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apabila kita menyatakan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak lahir kepatuhan kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW daripada larangan dan perintah, maka yang perlu dipertanyakan itu, apakah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW itu benar, ataukah dia hanya ungkapan kata yang tidak terwujud dalam ungkapan amal perbuatan. Dan seluruh manusia di permukaan bumi ini sepakat, mulai dari timur sampai barat, utara hingga selatan, tua dan muda, pria dan wanita, semua penduduk bumi sepakat. Sebuah kata yang tidak terwujud di dalam anggota badan dan kenyataan realita kehidupan, itulah yang disebut dengan kata dusta. Itulah yang disebut dengan kebohongan. Apabila perkataannya berbeda dengan tindakan dan perbuatannya, dia melakukan suatu hal, dia mengatakan suatu hal yang berbeda dengan apa yang dia lakukan, inilah dia dusta. Di saat amalan berbeda dengan perbuatan, dan perbuatan tidak selaras dengan pemberitaan, semua itu disebut dusta. Demikian juga dengan orang-orang yang menyatakan dirinya cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun perbuatannya tidak lahir ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang mesti disalahkan adalah perkataannya, yaitu dia mengatakan dia cinta Rasul. Ini adalah sebuah cinta yang palsu, sebuah cinta dusta, sebuah cinta yang tidak benar. Ma'asyiral muslimin, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyelaraskan dan menggandeng antara cinta Rasul dengan cinta Allah. Dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara, kalau seandainya 3 perkara ini ada dalam jiwa seorang insan, maka dia akan merasakan manisnya iman. Ma'asyiral muslimin, perhatikan dan garis bawahi kalimat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan merasakan manisnya iman. Iman memiliki rasa manis. Iman memiliki kelezatan. Iman memiliki sesuatu yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Andai Anda menyatakan diri Anda beriman, namun Anda belum lagi merasakan manisnya iman itu, dan keimanan itu bagi Anda hanyalah sebuah tuntutan, hanyalah sebuah pengekangan, hanyalah sebuah kewajiban, hanyalah sebuah ritual harian, dan Anda tidak merasakan manisnya iman itu, Anda harus cross-check lagi iman Anda tersebut. Pasti ada yang salah di dalam iman itu. Pasti ada yang tidak benar di dalam iman itu. Pasti ada yang keliru di dalam iman itu. Rasul kita Muhammad bin Abdullah mustahil berdusta kepada umatnya. Ia berkata, wajada bihinna halawatal iman. Dia akan menemukan manisnya iman, menunjukkan bahwa iman itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Allah selalu memanggil ya ayyuhalladzina amanu berulang-ulang di dalam Al-Qur'an, disebabkan orang-orang beriman itulah yang akan menyambut seruan Allah, menyambut seruan Rasulullah SAW. Ini bukanlah paksaan, ini bukanlah himpitan, ini bukanlah peraturan yang mengekang, akan tetapi iman adalah kenikmatan. Iman adalah memiliki rasa manis. Oleh karena itu Anda
saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita introspeksi apakah kita telah merasakan manisnya iman. Rasulullah SAW mengatakan, yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah dia cintai Allah, hendaklah dia cintai Rasulnya lebih daripada cintanya kepada siapapun selain Allah dan Rasulnya. Kembali di dalam hadis ini digandeng kecintaan kepada Allah dengan kecintaan kepada Rasulullah, karena dia tidak bisa dipisahkan sedikit pun. Mengenai cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya yakin dan percaya semua Muslim yang serius di dalam Islamnya pasti menyatakan itu. Sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini, rasanya kita tidak butuh untuk mengungkapkan banyak dalil tentang cinta Allah dan cinta Rasulullah. Karena sesungguhnya ini suatu hal yang disepakati oleh seluruh orang-orang yang mengaku Muslim dan serius dalam pengakuannya itu. Tak ada seorang Muslim pun di permukaan bumi ini yang berani untuk memiliki keyakinan dia tidak boleh mencintai Rasulullah dan tidak akan mencintai Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kita tidak perlu untuk sardul adillah, menyampaikan dalil-dalil dalam Al-Quran, dalil-dalil dalam hadis untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita akan mengajak kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia Radio Hang, dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah, di pagi hari ini, untuk suatu hal yang kerap hilang dalam perhatian seorang muslim dalam cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang ingin kita sampaikan di pagi hari yang berbahagia ini diridhoi oleh Allah, diberkati oleh Allah, sehingga mendapat tempat di hati dan dada kaum muslimin. Pada pagi hari ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ana ingin mengingatkan diri pribadi dan antum semuanya dimanapun antum berada, bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki dua sisi kehidupan. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki dua sisi kehidupan. Dan dalam kedua sisi kehidupan ini, kita harus memberikan cinta kita kepada dua sisi kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ini yang ingin kita bicarakan pada pagi yang berbahagia ini. Seperti yang kita katakan tadi, bahwa kita berharap adanya hati-hati yang lupa kepada dua sisi ini, ingat kembali. Adanya hati-hati yang kurang mengerti, kembali mengerti. Adanya hati-hati yang lengah, lalu kembali merujuk kepada permasalahan ini. Karena ini yang sering hilang dari dada kaum muslimin dan muslimat. Ini yang sering hilang dari pemahaman kaum muslimin dan muslimat. Seperti yang kita katakan tadi, adapun materi cinta Allah dan cinta Rasulullah, tidak perlu kita sampaikan dalil yang banyak, karena permasalahan ini masalah yang disepakati oleh seluruh orang yang menyatakan dirinya muslim dan serius dalam pernyataannya itu. Apa yang kita maksud dengan dua sisi kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang kita maksud dengan dua sisi kehidupan Rasulullah SAW adalah firman Allah di dalam Al-Quranul Karim, akhir daripada surat Al-Kahfi. Bagi Anda yang berada di rumah, sekarang sedang memegang Al-Quranul Karim dan mendengarkan suara ini dan dakwah ini, semoga Allah memberkahinya dan meridhoinya dan memberikan ganjaran kepada Anda yang mendengarnya beserta pembicaranya,
Silakan buka akhir daripada surah Al-Kahfi. Di dalamnya Anda akan temukan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Katakan wahai Rasul, katakan kepada manusia, katakan kepada umatmu, katakan kepada hamba-hambaku, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya saya adalah manusia seperti kalian. Ini sisi pertama, bahwa Rasul adalah manusia, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti kita. Yuha ilayya, saya diberi wahyu oleh Allah. Inilah sisi kedua, bahwa Rasul yang dia adalah manusia seperti kita, manusia baik biasa seperti kita, makan dan minum, dilahirkan dan melahirkan keturunan, lelah dan capek, sedih dan bahagia. Namun beliau adalah yuha ilayya, saya orang yang mendapatkan wahyu dari Allah. Saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan risalah. Ini sisi kedua dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semoga saya tidak salah, inilah sisi yang lebih penting daripada sisi yang pertama. Sisi yang paling fundamen daripada sisi yang pertama. Walaupun sisi pertama sesuatu yang harus kita perhatikan juga. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Diwahyukan kepada aku bahwa sesungguhnya ilah kalian yang harus kalian ibadati, yang harus kalian memohon dan meminta kepadanya, menengadahkan tangan kalian kepadanya, bertawakal kepadanya, mempersembahkan seluruh penghambaan diri kalian kepadanya, hanya ilahu wahid. Ilah yang satu, yaitu Allah yang telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan wahyu kepadanya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap mau bertemu dengan Rabb-nya ini, berarti ada kesempatan kita untuk bertemu dengan Allah. Ada kesempatan setiap insan untuk bertemu dengan Allah. Kesempatan itu tidak tertutup sampai akhirnya Anda sendiri yang menutupnya dengan menutup pintu hidayah di dalam hati Anda untuk masuk. Orang yang menutup pintu hidayah untuk jiwanya, dialah orang yang menutup pintu pertemuan dengan Rabb-nya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan. Hendaklah dia beramal saleh. Kata para ulama, amal saleh adalah amal yang meniru amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan dia tidak boleh menyekutukan Rabb-nya dengan sesuatu apapun, dengan seseorang apapun, siapapun orang itu. Para ulama mengatakan, setelah dia mengamalkan amal saleh yang sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah, dia harus lakukan dengan tidak melakukan syirik, ikhlas. Harus ikhlas dalam berbuat. Lalu Imam Ibnu Katsir mengatakan di dalam tafsirnya, fahadha ruknal amalil mutaqabbal. Inilah dia dua rukun untuk diterimanya amal. Dua syarat untuk diterimanya amal. Satu, jadikan dia amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh adalah amal yang sesuai dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua, ikhlaskan dia untuk Allah dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kembali kita kepada pembicaraan inti kita, yaitu
Di dalam ayat ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala menerangkan kepada kita, bahkan menyuruh Rasulullah SAW memproklamirkannya kepada kita, bahwa Nabi kita Muhammad SAW memiliki dua sisi kehidupan. Sisi kehidupan yang pertama adalah sisi kehidupan beliau sebagai seorang manusia biasa, yaitu manusia seperti kita. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan bahwa saya manusia seperti kalian. Manusia yang kemampuannya berjalan, kemampuan manusia, kemampuannya untuk beraktivitas, mendengar, berbicara, berlari, kemampuan manusia. Seperti manusia-manusia lainnya. Yang tidak mampu melihat apa yang ada di balik dinding. Yang tidak bisa mencari di mana letaknya gerangan barang yang hilang. Seperti manusia lainnya. Yang tidak mampu berjalan di atas air, tidak mampu terbang di udara. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika Isra, Rasulullah tidak dibawa terbang di udara, namun didatangkan kepadanya burak untuk ia kendarai. Rasul kita SAW datang ke Baitul Maqdis di malam itu bukan dengan terbang. Allah mentakdirkannya tidak dengan terbang, tapi pakai kendaraan. Dan kendaraan itu bernama burak. Lebih kecil daripada unta, lebih tinggi, lebih besar daripada keledai, kata Rasulullah SAW. Namun satu lompatannya, dia akan meletakkan kakinya di batas akhir pandangan matanya. Kendaraan. Agar kemudian tidak diyakini oleh umat bahwa Rasulullah SAW terbang sendiri dengan kesolehannya. Sehingga akhirnya ada orang-orang menyatakan saya soleh, dan lihatlah bukti kesolehan saya terbang seperti Rasulullah SAW terbang. Rasulullah tidak terbang. Tidak memiliki kemampuan untuk terbang, karena manusia tidak ada yang bisa terbang. Yang bisa terbang itu adalah burung. Dan apapun yang Allah takdirkan untuk terbang seperti malaikat, jin, dan juga hewan-hewan yang bisa terbang seperti burak. Dan hewan lainnya yang kita tidak diketahui apa saja yang bisa terbang, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dia manusia biasa. Oleh karena itu, ketika dilempari pakai batu, beliau berdarah tubuhnya. Ketika disabet dengan senjata pun demikian. Ketika terkena panah pun demikian. Rasulullah SAW berdarah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah manusia biasa. Ada sisi kemanusiaan. Dalam arti kata, sisi bahwa beliau itu manusia. Tidak mampu terbang di udara dan tidak mampu untuk berjalan di atas air dan semacamnya yang melakukan kesaktian demi kesaktian yang aneh-aneh bin ajaib yang tidak bisa dilakukan oleh manusia lainnya. Tidak, Rasulullah tidak pernah. Oleh karena itu, keyakinan bahwa adanya kesolehan yang membuat orang bisa terbang di udara, berjalan di atas air, tidak basah terkena hujan, semua itu keyakinan yang bertolak belakang dengan agama yang benar, dengan akidah yang sahih. Kesolehan tidak harus mendatangkan kesaktian, dan kesaktian tidak ada hubungannya dengan kesolehan, kecuali dalam satu bab bernama karamah, namun bukan itu pembicaraan kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Ini sisi pertama, bahwa sisi Nabi Muhammad SAW adalah manusia. Sisi yang kedua, bahwa beliau adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, membawa sesuatu yang merupakan pesan-pesan, risalah-risalah dari Zat yang telah menciptakan kita, Zat yang telah menciptakan langit dan bumi, pengatur alam semesta, yang telah menciptakan kita dari setetes air yang hina bernama mani. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Apa hubungannya antara cinta Rasulullah dengan dua sisi kehidupan ini? Hubungannya dan koneksinya adalah bahwa cinta kita kepada Rasulullah pun harus terwujud dalam kecintaan kepada dua sisi ini. Kecintaan kita kepada Rasulullah SAW sebagai manusia, yaitu kecintaan kita kepada fisik beliau.
kecintaan kita kepada jasad dan jasmani beliau. Sebagai beliaunya sebagai manusia mulia. Beliaunya sebagai manusia yang dicintai oleh Allah. Beliaunya sebagai seorang manusia yang menjadi suri tauladan bagi seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini. Semenjak beliau diutus sampai dunia ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintai fisik beliau. Sisi kedua, berikan juga cinta kita kepada sisi kedua daripada kehidupan Rasul, yaitu risalah beliau. Apa yang telah beliau sampaikan kepada umat. Berikan juga cinta kita kepada risalah itu. Seperti yang tadi kita sampaikan sekilas bahwa sisi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pembawa risalah jauh lebih hebat daripada sisi Rasulullah SAW sebagai seorang manusia. Kenapa demikian? Karena apabila wahyu tidak turun, maka yang tersisa adalah Nabi Muhammad adalah manusia seperti kita. Namun disebabkan beliau tidak manusia seperti kita, beliau memiliki kelebihan yang jauh lebih hebat daripada sekedar manusia biasa seperti kita. Apa itu? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mempercayakan di pundak beliau risalah. Untuk kita, hamba-hambanya. Untuk kita, makhluknya. Allah sampaikan pesan-pesannya itu, Allah sampaikan surat-suratnya itu kepada kita melalui beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah, kecintaan kita kepada risalah Nabi Muhammad SAW sangat tidak bisa dipisahkan dari cinta kita kepada jasmani dan jasad beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan kecintaan kita kepada risalah Rasulullah, risalah Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam harus lebih besar daripada cinta kita kepada fisik dan jasmani beliau. Camkan ini baik-baik. Ini yang saya katakan tadi. Mudah-mudahan saya tidak salah dalam berkata. Ini yang saya yakini. Mudah-mudahan saya tidak salah dalam meyakini. Telah banyak hilang dan sirna dari hati kaum muslimin dan kaum muslimat dalam jumlah yang sangat tidak sedikit. Kaum muslimin merasa cinta kepada Rasulullah hanya sebatas cinta kepada jasmani beliau. Sehingga air mata pun mengalir di saat dia mendekati Raudhah di Masjid Nabawi. Terasa olehnya, disinilah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Hadir di dalam jiwanya, disinilah dulu Rasulullah SAW beraktivitas. Bahkan di saat jasmaninya semakin mendekati hujuratul Rasul, rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dadanya pun semakin sesak dengan kecintaan itu. Bagaimana tidak? Dia sedang berada di dekat rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sedang berada tidak jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur, tempat Rasulullah SAW beraktivitas. Bahkan lebih daripada itu, ketika itu dia menyadari sesadar-sadarnya bahwa jasmaninya dan fisiknya hanya berjarak berapa meter dari fisik dan jasmani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah harrama 'alal ard an ta'kula luhumal anbiya." Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi dan tanah untuk memakan jasmani para nabi. Artinya apa? Artinya ketika Anda sedang ziarah di dekat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu artinya fisik Anda dengan fisik Rasul hanya berjarak sekian meter. Rasulullah SAW sekarang ini di dalam alam barzakh, di kuburnya
seperti apa dulu beliau dimakamkan oleh para sahabat. Tidak berubah sedikit pun. Sedikit pun tidak berubah, ma'asyarul muslimin. Seperti itulah jasmani Rasulullah SAW sampai sekarang. Dan kedekatan fisik inilah yang memberikan getaran-getaran cinta. Dan ini bagus. Ini baik. Ini luar biasa. Apabila hadir kepada hati kita kecintaan kepada fisik ini. Dan kehadiran kepada cinta kita kepada fisik inilah yang selalu memberikan himbauan-himbauan kepada kita untuk mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan kita kepada fisik ini bahkan mengundang kita dan jiwa kita untuk ingin bertemu dengan fisik Rasulullah SAW yang mulia ini. Harus tumbuh di dalam jiwa kita, di dalam dada kita, kecintaan, keinginan untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Namun untuk itu di permukaan bumi ini mustahil. Mustahil untuk bertemu dengan fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada cara untuk itu. Demi Allah, kalau ada cara untuk itu, kita akan berkorban seluruh yang bisa kita korbankan. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Wadittu an law ra'ayna ikhwanana." Aku sangat ingin untuk bertemu dengan saudara-saudara kita. Para sahabat bertanya, "Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah?" Bukankah kami ini saudara-saudara engkau wahai Rasulullah? Qala bal antum ashabi. Bukan. Kalian bukan saudara-saudaraku, namun kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudara kita adalah orang yang datang setelah kita dan tidak beriman dan tidak bertemu dengan saya, namun beriman dengan saya. Saya ingin bertemu dengan mereka. Akhi, ukhti. Kalau Rasul ingin bertemu dengan Anda, tidakkah itu artinya Anda lebih berhak untuk ingin bertemu dengan Rasulullah? Tidakkah itu lebih pantas bagi Anda, lebih ingin bertemu Rasulullah dibanding Rasulullah ingin bertemu dengan Anda? Di dalam riwayat lain, "Waddu law ra'auni bi ahlihi wa malih." Mereka ingin bertemu juga denganku, walaupun mereka harus mengorbankan hartanya dan keluarganya. Demi Allah, kita harus berusaha untuk mencintai Rasulullah. Bahkan apabila ada kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah sekali saja, bersalaman dengannya, berpelukan dengannya, walaupun kita harus korbankan seluruh harta yang kita punya, dan kita korbankan seluruh keluarga yang ada pada kita untuk satu pertemuan saja, kita akan lakukan. Kita akan lakukan, kaum muslimin. Tapi itu mustahil. Itu tidak ada. Di dunia, kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah sudah tertutup. Dengan wafatnya beliau dan dimakamkannya beliau. Salawatu Rabbi wassalamu alaihi. Akan tapi ketahuilah, kemungkinan untuk bertemu itu dengan fisik beliau yang kita cintai itu ada. Dan bisa. Kapan? Di surga. Di surga. Wahai umat Nabi Muhammad, kalau Anda masuk surga, Anda pasti bertemu dengan jasad yang paling Anda cintai di permukaan bumi. Kalau Anda masuk surga, Anda pasti bisa bersalaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda masuk surga, Anda bisa berpelukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dahulu para sahabat memeluk beliau. Oleh karena itu, masuk surga bagi seorang muslim dan muslimah adalah harga mati.
yang tidak bisa ditawar-tawar. Dan seluruh godaan yang akan menjauhkan mereka dari surga, harga mati untuk ditolak. Berapapun indahnya tawaran itu, berapapun besarnya tawaran itu. Karena kita ingin bertemu dengan Rasul kita. Kita ingin berjumpa dengan jasad yang paling kita cintai di permukaan bumi, bernama Muhammad bin Abdullah. Dan satu-satunya cara untuk bertemu dengan fisik yang mulia itu, jasmani yang suci itu, adalah masuk surga. Tidak ada jalan lain selain itu. Namun, untuk masuk surga itu tidak cukup bermodalkan cinta fisik. Anda harus mencintai sisi kedua daripada kehidupan Rasul, yaitu sisi bahwa beliau adalah utusan Allah, sisi bahwa beliau pembawa risalah Allah, sisi bahwa beliau mendatangkan kepada kita perintah dan larangan Allah, menyampaikan kepada kita apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita untuk berbuat, menyampaikan kepada kita apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan dari kita untuk kita tinggalkan. Ini harus menjadi titik perhatian. Kalau memang cinta Anda kepada Rasulullah SAW serius, dan keinginan Anda untuk bertemu dengan Rasulullah SAW serius, maka Anda harus ikuti sisi kenabiannya, sisi kerasulannya. Apa makna Rasul? Rasul artinya utusan. Apa makna utusan? Maknanya ada seseorang yang mengutus orang itu kepada kita. Apa maknanya? Maknanya ada sesuatu yang disampaikan oleh yang mengutus kepada kita yang diutus. Ada yang mengutus dan ada tujuan kepada siapa, dan ada yang diutus dan ada yang dibawa. Ada yang mengutus, ada yang diutus, ada tujuan kepada disampaikan, dan ada pesan-pesan yang harus disampaikan. Inilah makna Rasul. Siapa yang mengutus? Allah, pencipta kita. Melalui siapa Allah utus? Melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dituju? Saya, Anda, semua manusia. Itulah tujuannya. Risalah itu bukan hanya untuk Nabi Muhammad semata. Risalah itu tidak hanya untuk para ustadz semata. Risalah itu tidak hanya untuk para kiai dan ulama semata. Risalah itu untuk saya, untuk Anda, untuk istri Anda, untuk anak Anda, untuk keluarga Anda, untuk seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini, bahkan jin. Itulah tujuannya. Itulah alamat yang ada di risalah itu. Lalu ada yang dibawa untuk disampaikan. Dialah risalah. Dialah Al-Quran. Dialah hadis. Dialah Al-Quran dan sunnah. Al-Quran adalah kitabullah, dan sunnah adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang ia dapatkan dari Allah yang mengutusnya, yang wajib dia sampaikan kepada kita. Tujuan diturunkannya Al-Quran itu, tujuan Allah mentakdirkan sunnah itu untuk mensyarah kepada kita Al-Quran secara perkataan dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhi, ukhti fiddin, kalaulah risalah ini Anda tidak cintai, tidak ada arti daripada cinta Anda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, yahudiyyun aw nasrani,
thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Orang yang mendengar seruanku, tidak peduli dia Yahudi atau Nasrani atau yang lainnya, dan dia tidak beriman sampai dengan apa yang ku bawa, maka dia adalah penduduk neraka. Oleh karena itu, dakwaan cinta kita, pernyataan cinta kita kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak diiringi dengan cinta yang serius kepada perintah dan larangan beliau, kepada anjuran dan himbauan beliau, maka cinta kita kepada Rasulullah SAW tidak ada artinya. Apabila kita melihat kehidupan kaum muslimin sekarang ini, kita pun akan menggelengkan kepala dalam gelengan yang sangat panjang. Kita melihat orang-orang yang mengakui Rasulullah SAW dan mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, ternyata lebih cinta kepada gelasnya dibanding risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia minum dengan tangan kiri, kita sampaikan kepadanya, Bapak, Ibu, Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita minum dengan tangan kiri. Beliau mengatakan dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi, wa idza shariba falyashrab bi yaminihi. Fa inna syaitana ya'kulu bi shimali wa yashrabu bi shimali." Apabila kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Apabila kalian minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Karena sesungguhnya syaitan, dialah yang makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Jadi kita sampaikan hadis ini kepada, jadi ini adalah risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa katanya kepada kita? Kalau minum tangan kiri, nanti kotor gelas saya. Apabila minum dengan tangan kanan, nanti gelas saya kotor. Udah biar aja saya minum dengan tangan kiri, gak apa-apa kok. La ilaha illallah. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tidakkah ini ada dalam kehidupan masyarakat muslim di sekitar kita? Kalau Anda katakan tidak, Anda berdusta. Ini kita saksikan. Orang-orang yang tidak mau memindahkan gelasnya dari tangan kiri ke tangan kanan, takut gelasnya itu kotor, dan dia tidak takut melanggar risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kotornya gelas itu bisa dia cuci. Bahkan dia minum pun dengan tangan kiri, dia akan mencucinya. Dan tidak akan dia telungkupkan lagi untuk dia minum berikutnya dengan tangan kiri berikutnya. Namun alasan kotor itulah yang membuatnya tidak mau mengikuti risalah Rasulullah SAW. Pantaskah bagi orang-orang yang seperti ini mengaku cinta Rasul? Patutkah dia? Tidak malukah dia menyatakan dia cinta Rasul? Ternyata dia lebih cinta gelasnya dibanding risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana bukti bahwa Anda itu cinta Rasulullah? Mana bukti bahwa Anda mengaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata Anda lebih cinta kepada gelas Anda dibanding risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhi, ukhti fiddin, cinta kepada Rasul harus sampai kepada titik mencintai jasmani dan sampai kepada titik mencintai risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah para sahabat, mereka mencintai fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
berkata Talha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud. Ketika Talha memanah radhiyallahu taala anhu dan Rasulullah SAW berada di belakang beliau. Kata Rasulullah SAW, kata Talha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, di belakangku, wahai Rasul, di belakangku. Jangan di depan. Kalau mereka ingin menembus lehermu, mereka harus tembus dulu leherku. Abu Dujana radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah SAW terperosok di dalam lubang ketika itu di perang Uhud, di sebelah kanan Rasulullah Talha bin Abdullah memegang Rasulullah SAW dengan tangan kirinya dan tangan kanannya berperang, mengusir musuh, mengusir Quraisy yang merengsek mendekati Rasulullah SAW untuk membunuh beliau. Adapun di sebelah kiri Rasulullah ada Abu Dujana tanpa senjata, membungkuk, menjadikan punggungnya tameng untuk panah yang datang menuju fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga satu demi satu panah itu menancap di punggungnya dan dia tahankan itu demi untuk melindungi fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tembusan anak panah yang turun bagaikan air hujan ke arah beliau. Ini bukti cinta para sahabat kepada fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta para sahabat kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu suatu hari melihat anaknya memainkan sejenis alat yang lebih mirip dengan ketapel di zaman kita, ketika itu disebut dengan khadaf. Namun yang dijadikan sasaran oleh dia burung, hewan hidup, dan Rasulullah SAW melarang itu. Kalian jangan jadikan burung-burung itu arada, sesuatu yang kalian jadikan sasaran bidik dalam khadaf. Anaknya melakukan itu. Larangan Rasulullah SAW. Lalu kemudian dia mengatakan, anakku jangan lakukan lagi, nggak boleh. Rasulullah SAW melarangnya. Rasulullah SAW melarang menjadikan burung itu sebagai sasaran bidik percuma, sasaran bidik sia-sia. Tidak boleh. Keesokan harinya, beberapa saat kemudian, dia kembali melihat anaknya melakukan hal yang sama. Kata Abdullah bin Mughaffal kepada anaknya, aku telah katakan kepadamu, Rasulullah SAW melarang, dan engkau masih melakukannya juga. Engkau masih melakukannya lagi. Kalau engkau tidak berhenti demi Allah, aku tidak akan mau berbicara kepadamu untuk selama-lamanya. Lihatlah bagaimana cinta para sahabat kepada risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka menyatukan cinta mereka kepada fisik Rasul bersamaan dengan cinta mereka kepada risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadi manusia terbaik di permukaan bumi, menjadi generasi terbaik di permukaan bumi. Maka mari kita buktikan cinta kita itu tidak hanya kepada fisik Rasulullah, itu juga, akan tetapi cintai juga risalah Muhammadiyah, apa yang telah dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Mudah-mudahan ini bermanfaat, terkhusus bagi kita pada pagi hari ini yang mendengarkan suara kita secara langsung melalui Radio Hang FM, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghadirkan di dalam hati kita kecintaan yang serius kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kecintaan palsu, bukan kecintaan di bibir saja. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Sahabat Hang yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Silakan ke 468106 atau 467106.
Alhamdulillah sudah ada penelpon pertama, kita akan terima. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Maaf, dari siapa di mana, Pak? Pak Anwar. Bisa dikeraskan sedikit suaranya, Pak? Maaf. Dari Pak Anwar di Tiban, Pak. Pak Anwar di Tiban. Silakan Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di salah satu TV itu suara. Maaf Pak, bisa volume suara dikeraskan sedikit karena kurang jelas tempat kami. Silakan Pak. Nah, Iya, silakan. nah, ini di salah satu TV di Indonesia itu ada disiarkan masalah film tentang Rasulullah dan sahabat. Halo. Iya, silakan Pak. Yang keras suara. Apakah dengan kita nonton itu bisa dikatakan kita akhirnya nanti jadi Rasulullah dan sahabat-sahabat? Silakan Pak, bisa diulangin kembali Pak, karena kurang begitu jelas, silakan. Nah, jadi gini, Iya. salah satu di Indonesia itu ada film yang sangat sahabat. Terputus ya Pak ya. Pak, bisa diulangin kembali dan hubungi kami Pak ya, nanti bisa supaya lebih jelas kembali. Iya. Afwan Pak. Assalamualaikum. Baik sahabat Hang, silakan kembali ke 468106 atau 467106. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, dari siapa di mana Pak? Pak Ardi. Pak Ardi di mana Pak? Jalan. Ya, silakan Pak Ardi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan gimana caranya membagi cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada keluarga kita. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, apa juga bisa dikatakan kita juga cinta kepada Allah, kan gitu. Itu aja Pak ya. Nah, Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Jazakallahu khairan kepada Bapak Ati yang bertanya di pagi hari yang berbahagia ini. Berbicara tentang hati, Bapak, sering sekali kita mengatakan hati itu terkadang bisa dirasakan dan sulit untuk diucapkan. Salah satunya diantaranya adalah apa yang Bapak tanyakan di pagi hari yang berbahagia ini. Semua manusia tanpa terkecuali bisa merasakan getaran cintanya. Dan getaran cintanya itu sangat sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Apa itu cinta dan bagaimana rasa daripada getaran cinta. Kemudian kita juga bisa merasakan bahwa cinta kita itu bisa terbagi. Kita juga bisa merasakan bahwa cinta kita itu bisa kepada beberapa orang sekaligus. Sebagaimana bisa benci juga kepada beberapa orang sekaligus. Kita juga bisa merasakan ada cinta prioritas. Ada yang di bawah itu. Hal inilah yang ingin kita wujudkan untuk mengaplikasikan hadis Rasulullah SAW. Jadikan cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah lebih daripada cinta kita kepada siapapun. Artinya apa? Artinya kita tidak terlarang untuk mencintai lain yang lain selain Allah dan Rasulnya. Cuma yang terlarang itu adalah mencintai selain Allah dan Rasulnya lebih hebat daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang terlarang. Seperti yang saya katakan tadi Bapak, bahwa hati manusia semuanya bisa merasakan perbedaan itu. Ada cinta prioritas, ada cinta yang di bawah itu, ada cinta yang di bawah itu lagi, ada cinta yang lebih jauh juga di bawah itu. Cinta kita kepada orang tua tidak akan bisa sama dengan cinta kita kepada teman dan sahabat kita.
Dan teman dengan sahabat kita tidak sama dengan cinta kita kepada tetangga kita yang tidak sahabat dekat kita, walaupun kita cinta kepadanya. Cinta kita kepada orang muslim yang taat dan saleh dan selalu mengingatkan kita ke jalan Allah tentu tidak sama dengan cinta kita kepada muslim yang saleh namun dia tidak berdakwah dan tidak mengingatkan kita ke jalan Allah, dan begitu seterusnya dan begitu seterusnya. Oleh karena itu Bapak, tidak dilarang mencintai selain Allah dan Rasulnya. Tidak dilarang. Boleh mencintai selain Allah dan Rasulnya. Namun yang dilarang mencintai mereka lebih daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Dari mana kita tahu cinta kita kepada Allah dan Rasulnya lebih tinggi daripada cinta kita kepada selain Allah dan Rasulnya? Jawabannya adalah ketika dunia praktek datang. Ketika Allah mengatakan dan Rasulnya mengatakan jangan, ketika orang yang menyuruh mengatakan lakukan, maka di situ akan terlihat siapa yang lebih kita cintai. Siapa yang lebih kita cintai. Kita boleh mencintai orang tua kita, bahkan kita disuruh mencintai orang tua kita. Kita boleh mencintai istri kita, bahkan disuruh untuk mencintai istri kita. Bahkan yang tidak boleh itu mencintai istri orang lain. Kita disuruh mencintai anak kita, dibolehkan bahkan disuruh mencintai anak kita. Namun ketika permintaan anak ternyata bertolak belakang dengan perintah Allah dan Rasulnya, ketika itu cinta kita kepada Allah dan Rasulnya ditanya, apa lebih cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dibanding anak? Betapa banyaknya para koruptor rela korupsi bukan untuk dirinya, tapi untuk anaknya. Dia memikirkan masa depan hidup anaknya. Dia memikirkan biaya sekolah anaknya. Dia memikirkan masa depan anaknya yang cemerlang. Maka dia melanggar perintah Allah dan Rasulnya karena kecintaannya kepada anaknya tersebut. Inilah kesalahan. Inilah kesalahan. Oleh karena itu, seperti yang kita katakan tadi bahwa sesungguhnya cinta kepada Allah dan Rasulnya sesuatu yang tidak boleh dikalahkan oleh cinta kita kepada sesuatu selain Allah dan Rasulnya. Jadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dibanding siapapun yang ada di permukaan bumi ini. Mohon maaf, tidak ada sedikit pun keinginan untuk mengajak kita durhaka kepada orang tua. Karena durhaka itu adalah sebuah perkataan, sebuah perbuatan tercela. Namun, di saat perintah orang tua berbeda dengan perintah Allah dan Rasulnya. Di saat larangan orang tua berbeda dengan larangan Allah dan Rasulnya. Larangan siapa yang kita pegang? Perintah siapa yang kita dahulukan? Perintah Allah dan Rasulnya. Sembari kita berbicara baik-baik kepada orang tua kita dengan akhlak yang mulia, dengan tutur kata yang sopan, kita katakan, maaf Bapak, maaf Ibu yang kucintai, saya tidak bisa. Bukan karena saya tidak sayang Bapak dan Ibu, saya sangat menyayangi Bapak dan Ibu. Tapi perintah Ibu ini bertabrakan dengan Al-Quran dan Hadis. Perintah Bapak ini menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Inilah bukti kecintaan. Kemudian pertanyaan kedua dari sisi tadi Bapak menanyakan apakah cinta kepada Allah itu diwujudkan dengan cinta kepada Rasulullah? Ya, itu tidak bisa dipisahkan. Yang cinta Allah wajib cinta Rasulullah. Yang mau mencintai Allah harus melalui cinta Rasulullah. Man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia sungguh telah taat kepada Allah. Maka para sahabat mentaati Allah dengan cara mentaati Rasulullah. Dan kita pun mencintai Allah dengan cara mencintai Rasulullah. Kita mentaati Allah dengan cara mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak bisa cinta kepada Allah tanpa mencintai Rasulullah. Ayat yang telah kita bacakan tadi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wallahu taala alam bissawab. Jazakallahu khairan. Sahabat Hang, kembali kami tunggu penelpon berikutnya sebelum kita bacakan SMS yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lagi, dari siapa di mana? Dari Rizal di Batu Merah. Pak Rizal di Batu Merah. Silakan Pak Rizal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kebanyakan orang yang menunjukkan cintanya kepada Rasul dengan banyak bersalawat yang bermacam-macam? Kebanyakan jauh dari sunnah. Apakah salawat mereka itu menunjukkan cinta mereka kepada Rasul, dan apakah akan dapat pengakuan dari Nabi kita yang mulia? Demikian saja Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, pertanyaan ini seandainya kita kembalikan kepada materi kita di pagi hari yang berbahagia ini, saya yakin dan percaya kaum muslimin dan muslimat memiliki jawabannya. Kembalikan dia kepada materi kita di pagi hari yang berbahagia ini, bahwa kecintaan kita kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak cukup dengan kecintaan kepada fisik beliau saja, tapi harus diiringi dengan kecintaan kepada sunnah beliau, kecintaan kepada risalah yang beliau bawa. Di antara risalah Rasulullah SAW adalah salawat. Dan para sahabat bertanya kepada kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, hadza nusallim alaik, fa kaifa nusalli alaik? Wahai Rasul, kami tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu, namun ajarkan kami bagaimana cara bersolawat kepadamu. Para sahabat ketika minta kepada Rasulullah SAW diajarkan solawat, itu artinya, wahai Rasul, ajarkan kami lafaz untuk bersolawat kepadamu. Maka Rasulullah SAW mengajarkan lafaz-lafaz solawat kepada para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Inilah dia risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti juga apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya dengan cara bersolawat yang benar. Betul, saya yakin dan percaya Anda yang membaca solawat, namun solawat itu Anda karang sendiri, atau solawat itu dikarang oleh guru Anda, atau solawat itu dikarang oleh siapapun yang mengarang sebelumnya, dan tidak ada landasan sedikit pun dalam solawat-solawat itu, sebagaimana yang ada di dalam keterangan para asatidzah tentang solawat-solawat bid'ah yang diajarkan oleh kaum muslimin dan dirutinkan dari majelis ke majelis. Hal ini saya yakin dan percaya Anda bermaksud untuk mencintai Rasul. Saya yakin dan percaya itu. Dan Anda ingin untuk mendekatkan diri Anda kepada Allah dengan bersolawat kepada Rasul. Sedikit lagi saudaraku, sedikit lagi tambahkan, yaitu tinggalkan solawat yang tidak diajarkan Rasul itu dan pindah kepada solawat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soal bagaimana Anda nanti di hadapan Allah, itu insya Allah Allah Maha Adil dalam memutuskan perkara. Wallahu ta'ala alam. Baik, kami akan bacakan SMS yang sudah masuk, datangnya dari Ibu Samaniah di Tanjung Uncang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang soleh sajakah yang berpelukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika kelak di surga? Lalu bagaimana dengan yang soleh, Ustaz? Syukran. Ma'asyal muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Memang dalam kehidupan manusia ini, manusia punya sifat. Kalau orang lain dapat nikmat, dia tidak dapat nikmat, ada sesuatu yang kurang dalam dirinya terasa. Kepada Ibu Sumaniah tadi, jazakillahu khairan. Kalau ibu masuk surga, Bu, dan itu yang paling penting dulu, ibu masuk surga, pasti apapun yang ada di surga itu tidak akan membuat ibu bersedih. Ibu akan selalu bahagia di surga itu. Tidak ada lagi sedih dan tidak ada lagi susah di surga itu. Penduduk surga berkata-kata sesama mereka seperti dinukilkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Mereka berkata, Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan. Segala puji dan syukur kepada Allah yang telah mencabut dari diri kami seluruh kesedihan. Mencabut dari kita penduduk surga seluruh kesedihan. Maka tidak akan ada lagi sedih di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mudah-mudahan ibu dan kita yang mendengar pertanyaan ini pada pagi hari ini semuanya masuk surga. Dan seluruh muslimah yang menyaksikan orang muslim berpelukan dengan Rasul tidak akan sedih di surga ketika dia tidak bisa berpelukan dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu saja jawaban kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallah khairan. Sahabat Han, kita masih ada lebih kurang 15 menit ke depan, tidak terasa waktu cukup
cepat kita akan kembali menerima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dari siapa di mana? Dengan Ibu Ani di Singapura. Ibu Ani di Singapura, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolong ceritakan singkat ceritanya seseorang itu yang makan dengan tangan kiri, lalu Rasulullah SAW melihat dan didoakan dengan keburukan sehingga dia tidak bisa mengangkat tangan kirinya ya Ustaz ya. Karena teman-teman saya itu saya ceritakan seperti itu nggak percaya Ustaz. Katanya Allah kan memberikan tangan kanan dan kiri untuk dimanfaatkan kayak gitu. Jadi saya harus gimana menasihati mereka Ustaz? Ya. Mohon penjelasannya ya Ustaz. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang dimaksudkan oleh ibu kita yang bertanya, jazakillahu khairan, bahwa suatu saat Rasulullah SAW sedang makan bersama para sahabat. Kemudian di samping Rasul ternyata ada yang makan memakai tangan kiri. Kemudian Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul menasihati yang makan dengan tangan kiri itu seraya berkata, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Qal, ia berkata, la astati', saya tidak bisa. Subhanallah. Langsung berhadapan dengan Rasulullah dan langsung membantah perkataan Rasulullah di depan Rasulullah dan tidak mau meninggalkan pekerjaan yang mudah untuk ditinggalkan. Apa sih susahnya? Mengangkat gelas dengan tangan kiri, pindahkan gelas ke tangan kanan. Nggak bisa. Masa sih? Kalau disuruh kita berjalan pakai tangan selama sejauh 5 kilo, mungkin kita mengatakan saya nggak bisa. Karena kita biasa berjalan pakai kaki. Sementara kita disuruh berjalan pakai tangan 5 kilo, nggak bisa. Wajar kita mengatakan tidak bisa, tapi apa sih beratnya? Memindahkan gelas dari tangan kiri ke tangan kanan? Padahal kita memotong kayu, pohon, dahan di rumah kita yang besar dengan tangan kanan, dan kita tidak biasa pakai tangan kiri karena bukan kita bukan kidal. Ketika tangan kanan kita capek, itu bisa digantikan oleh tangan kiri kita. Walaupun tidak sekuat dan se-efisien tangan kanan. Walaupun tidak sehebat tangan kanan, tapi dia bisa mewakili tangan kanan. Dan bisa mengerjakan pekerjaan setengah kekuatan tangan kanan dan setengah efisiensi tangan kanan. Karena kita bukan kidal. Demikian juga si kidal yang lebih cepat bergerak dengan tangan kirinya. Ketika dia memotong dan dahan yang besar itu, tangan kirinya capek, dia pindahkan tangan kanan dan dia mulai memotong. Walaupun tidak se-efisien tangan kirinya, karena orangnya kidal. Hal yang berat itu saja bisa diwakili oleh tangan kiri kita. Apakah sekedar untuk memindahkan makanan dan minuman dari tangan kiri ke tangan kanan, kita berkata tidak bisa? Alasan yang dibuat-buat. Hanya untuk membantah. Ini pekerjaan berat. Ini dosa kesalahan besar. Di depan Rasul, ini kesalahan besar. Oleh karena itu Rasulullah SAW berkata, lastata'ta, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Tidak ada orang yang biasa makan tak pakai tangan kanan, tidak bisa memindahkannya ke tangan kiri. Sebagaimana tidak ada orang yang biasa makan pakai tangan kiri, nggak bisa memindahkannya ke tangan kanan. Itu suatu hal yang mustahil. Karena ini pekerjaan ringan yang bisa dilakukan oleh kedua tangan kita. Hanya kebiasaan saja yang harus kita rubah. Biasakan angkat dengan tangan kanan dan jangan biasakan angkat dengan tangan kiri. Namun orang ini mengatakan mastata itu, aku tidak bisa. Maka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan lastata'ata, kamu pasti bisa. Ma mana'ahu illal kibr. Tidak ada yang menghalanginya untuk memindahkannya ke tangan kanan kecuali kesombongan belaka. Bukan karena tidak mampu. Karena pekerjaan itu pekerjaan ringan. Tidak mungkin manusia tidak sanggup. Dan Allah tidak akan membebani manusia apa yang manusia tidak sanggup.
camkan itu baik-baik. Tapi orang ini sombong, dan kesombongan itulah yang besar sebenarnya. Maka kebanyakan, mungkin seluruh maksiat kita lakukan karena kesombongan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada syariat Islam. Maka dihukumlah orang ini, fashulla yaduh, maka tangannya pun kemudian menjadi sesuatu yang tidak mampu lagi untuk dia angkat ke mulutnya. Tangannya itu menjadi syul. Masyrul itu artinya tidak bisa digerakkan, tidak bisa diangkat. Dia menjadi sebuah tangan yang tidak bisa untuk beraktivitas lagi. Mungkin seperti orang-orang yang kita lihat masih punya tangan namun tangannya tidak bisa digerakkan, seperti itu, stroke dan semacamnya, sehingga tidak mampu digerakkan sedikit pun, jari jemari tidak aktif dan semacamnya. Ini adalah hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang yang menentang risalah Rasulullah SAW dengan kesombongan. Nah, inilah dia mungkin yang ibu maksudkan dalam perkataan ini, dan ini hadisnya sahih. Dan ketahuilah bahwa kesombongan kita sering menghalangi kita untuk mengikuti risalah Rasulullah SAW. Adapun sahabat-sahabat ibu yang sudah disampaikan kepadanya, inilah hadis Nabi, lalu dia menertawakannya dan semacamnya, doakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah ke jalan yang benar, dan agar mereka diberikan kecintaan kepada Rasulullah, baik kecintaan kepada fisik beliau atau juga kecintaan langsung kepada risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Barakallahu fiik. Kita akan mengangkat kembali penelponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Pak, dari siapa di mana, Pak? Dengan Abu Hamzah di Baton Center. Di Baton Center, silakan. Ini Ustaz, banyak orang mengaku cinta kepada Rasulullah. Dia bersolat kepada Rasulullah. Namun tata cara beribadah beliau berselisih dengan sunnahnya, Ustaz. Apakah di akhirat kelak dia akan mendapatkan syafaatnya, Ustaz? Nah, itu saja. Itu aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan seluruh pemirsa, pendengar Radio Hang dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Di permukaan bumi ini Allah menurunkan syariat, dan sifat daripada syariat itu adalah jelas mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang salah dan mana yang benar, mana yang hitam dan mana yang putih. Liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah liyamizallahu al-khabitha min at-tayyib. Oleh karena itu, hukum di permukaan bumi tidak boleh samar. Hukum di permukaan bumi tidak boleh tidak jelas, rancu, dan tidak bisa difahami dengan baik. Ini harus kita fahami masalah ini. Sehingga hukum di permukaan bumi ini harus jelas mana yang boleh dan mana yang tidak. Maka ketika seseorang mengakui cinta kepada Rasulullah SAW, namun setelah itu dia melakukan amalan yang tidak diajarkan Rasulullah SAW, syariat mengatakan ini tidak boleh. Di dalam agama, di dalam syariat Rasulullah SAW, dalam risalah Rasulullah SAW, dinyatakan dengan tegas ini tidak boleh. Tidak boleh mengikuti sesuatu yang bukan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci kepada sunnahku, tidak suka sunnahku, maka bukan umatku. Oleh karena itu kita harus memahami bahwa apapun yang kita lakukan, atas dasar cinta apapun yang kita proklamirkan, namun ternyata yang kita lakukan itu tidak diajarkan dan tidak sesuai dengan sunnah Rasul, ini adalah sesuatu yang terlarang di dalam agama kita. Kemudian pertanyaan Bapak adalah, apakah orang yang dapat syafaat di padang mahsyar? Soal itu soal gaib. Kita tidak bisa untuk menjawabnya, karena tidak ada keterangan yang jelas bahwa sesungguhnya setiap individu yang pernah melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan syariat Rasulullah SAW, itu artinya mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Kita memberikan hukum umum seperti itu, kita tidak bisa, karena ini masalah gaib. Memang ada hadisnya ketika Rasulullah SAW mengatakan, ummati, lalu kemudian malaikat mengatakan kepada Rasulullah SAW, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak,
kemudian Rasulullah SAW mengatakan suhqa. Akan tetapi masalah ini adalah sebuah ancaman bagi yang menyelisihi sunnah dan tidak bisa kita terapkan kepada individu-individu. Lalu kita pastikan kamu melakukan hal yang tidak sesuai dengan sunnah, itu artinya nanti kamu tidak akan bisa mendapatkan haud dan semacam ini, tidak bisa sama sekali. Namun ini sebagai ancaman berat bagi kita. Dari sisi lain kita mengatakan bahwa terkadang ada orang yang melakukan bid'ah disebabkan karena tidak tahu ilmunya. Dan hal-hal yang seperti ini dimaafkan oleh Allah karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Oleh karena itu dalam masalah ini kita tidak berani menjawab secara pasti bahwa setiap yang melakukan bid'ah itu artinya tidak mendapatkan syafaat. Namun ada ancaman. Kalau seandainya kita telah tahu itu sunnah Rasulullah, lalu kita tinggalkan karena kecintaan kita kepada bid'ah, maka ada ancaman kita, ada kemungkinan kita jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini datangnya dari Ibnu Abdillah. Ustadz, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap orang-orang yang menghina Rasul? Kita cerita seperti film yang menghina Nabi Muhammad SAW. Apakah hukuman menurut syariat Islam bagi orang yang melecehkan Nabi? Ustadz, demikian. Kalau Anda bertanya apa hukum yang pantas untuk orang yang melecehkan Rasulullah SAW, pertama saya akan menjawab secara hukum yang ideal dalam syariat Islam. Setelah itu saya menjawab dengan realita kenyataan dalam kehidupan kita. Adapun hukum yang ideal dalam syariat Islam untuk orang ini, kalau seandainya pekerjaannya ini terjadi pada saat-saat di mana umat Islam kuat, umat Islam memimpin, umat Islam memegang tampuk pimpinan, dan umat Islam berkuasa, orang yang melecehkan manusia, yang melecehkan Rasulullah SAW ini, itu adalah orang yang harus dimusnahkan di permukaan bumi. Ini hukum ideal. Karena sesungguhnya seluruh orang-orang kafir itulah sifat mereka, melecehkan, menghina Rasulullah SAW. Itu tidak akan mungkin berasal dari seorang muslim. Jangankan melecehkan Rasulullah SAW, melecehkan para sahabat saja dihukum kafir oleh agama Islam. Tidakkah kita mengetahui firman Allah Tabaraka dalam Al-Quran, La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, dalam surah At-Taubah. Jangan kalian menyebut-nyebutkan alasan kalian, minta uzur. Sungguh kalian telah kafir setelah iman kalian. Apa yang mereka lakukan? Menghina para sahabat. Ketika mengatakan ma ra'ayna mithla qurra'ina haula yarghaba butuna wala akdzaba alsuna wala ajbana inda liqa. Perkataan mereka melecehkan dan meremehkan para sahabat. Dihukum kufur oleh syariat Islam dan mereka adalah dianggap orang-orang munafik yang keluar dari agama Islam. Oleh karena itu, sekali lagi saya berkata ini hukum ideal. Seandainya dia ada di bawah kekuasaan kaum muslimin dan orang yang menghina Rasulullah seperti itu, dan kemudian khilafah Islamiyah tegak, maka khalifah harus menyelipkan orang yang berbahaya ini, virus yang mematikan ini, dan mematikan akidah dan mematikan akhirat, itu harus dimusnahkan di permukaan bumi agar tidak menyebar kemana-mana. Ini hukum ideal. Tapi apakah setiap ideal bisa untuk dilakukan? Ini pertanyaan. Terkhusus dalam keadaan umat Islam yang lemah seperti sekarang ini, tidak memiliki kekuatan, apalagi kekuasaan, maka hal yang wajib kita lakukan adalah benci kepada mereka yang melecehkan Rasulullah SAW, muak kepada orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan kesucian dan kemuliaan Rasul kita SAW. Dan memang pelaku mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang benci kepada agama Islam dan Rasulullah SAW dari dahulu kala. Dan sekarang mereka memiliki kekuatan untuk melecehkan dan meremehkan umat Islam. Maka kita wajib benci, dan barang siapa yang tidak benci kepada mereka, dikhawatirkan di dalam hatinya telah singgah kekafiran, kekufuran, atau kemunafikan. Maka seluruh umat Islam wajib untuk membencinya. Lalu apakah kita membunuh dia? Kita katakan bagaimana caranya. Realita menunjukkan bahwa sesungguhnya kita lemah untuk melakukan itu. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah benci.
Adapun turun di jalanan, menyorakkan ini dan itu, saya mengajak kaum muslimin untuk berpikir ulang, apa manfaat daripada turun ke jalan itu? Apa manfaat buang-buang harta untuk spanduk itu? Apa manfaat? Memang betul itu adalah bukti kecintaan kita kepada Rasul. Namun ba'da itu apa? Setelah itu apa? Satu. Yang kedua, saya ingin mengajak kaum muslimin melihat orang-orang yang turun ke jalan itu. Apakah mereka cinta, betul-betul cinta kepada Rasulullah? Apakah biografi orang yang turun ke jalan itu adalah orang-orang saleh? Ataukah mereka orang-orang yang hari ini demo bed, nanti malam mereka main di diskotik? Ini juga harus kita perhatikan, supaya kita tidak tertipu dengan aksi yang memang diinginkan oleh orang-orang kufar. Mereka sedang melihat umat Islam turun di jalanan, dan umat Islam sedunia sudah bergerak, sementara mereka tidak bisa tergoyahkan. Mereka semakin yakin mereka sudah kuat, umat Islam lemah. Mereka semakin yakin bahwa umat Islam itu tidak bisa apa-apa, sehingga nabinya pun dipermainkan, diolok-olok dan dilecehkan. Mereka tidak bisa membangun kekuatan apa-apa untuk menjamah pelakunya. Ingin menakar kekuatan umat Islam. Dan umat Islam pun akhirnya bentrokan antara umat Islam dengan umat Islam. Lihatlah di Pakistan bagaimana demonstran akhirnya risuh dan ricuh bersama tentara-tentara mereka sendiri yang juga umat Islam. Kemudian setelah itu kita katakan bahwa sesungguhnya cinta kita kepada Rasulullah SAW melahirkan di dalam hati kita kecintaan kepada fisik dan syariat beliau. Oleh karena itu kepada para demonstran seluruhnya kita katakan, lihatlah bagaimana kecintaan Anda kepada risalah Nabi Muhammad. Karena kita lihat dari wajah-wajah orang yang seperti itu pun tidak terlihat bahwa mereka mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlihat daripada wajahnya yang tidak mencintai sunnah Rasulullah SAW bernama jenggot. Terlihat daripada pakaiannya yang tidak mencintai sunnah Rasulullah SAW yang bernama meninggalkan isbal. Hal yang seperti ini melahirkan informasi yang nyata bagi kita bahwa ada kesalahan dalam cinta. Sekali lagi kita mengatakan cinta kaum muslimin dan bangkitnya kaum muslimin untuk membela Rasulullah sebuah kebaikan. Namun hendaklah kaum muslimin berfikir yang bermanfaat untuk dia. Apakah dengan turunnya kita di jalan-jalan di kota Batam ini, itu artinya pembuat film di Amerika itu ketakutan dan menggigil ketakutan? Kalau tidak, lalu apa manfaat turun di jalan? Lebih baik 3 jam itu kita gunakan untuk menghafal Al-Quran, surat Al-Ghashiyah. Saya yakin dan percaya yang turun di demo itu belum tentu menghafal surat Al-Ghashiyah. Belum tentu hafal surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Habis waktu untuk turun jalanan, kemudian ayat Al-Quran tidak ada yang hafal, Al-Fatihah belum benar bacaannya. Ini kesalahan kaum muslimin yang harus kita benahi. Dan kekuatan umat Islam pada dasarnya adalah kekuatan mengikuti syariat. Bukan kekuatan unjuk kekuatan dan tenaga di jalan. Ya, oleh karena itu daripada kita harus buang-buang tenaga untuk hal yang tidak bermanfaat, mari hafalkan surat Ar-Rahman, mari hafalkan surat Al-Waqi'ah. Kalau ada kesempatan nanti untuk tegak bendera jihad, orang-orang yang rajin dengan Al-Quran inilah yang paling berani maju di depan, percayalah itu. Adapun orang-orang pelaku maksiat tidak berani maju di depan. Kenapa? Dia tahu dia berbuat maksiat, belum bertaubat, bagaimana dia berani maju ke depan untuk tewas membela agama Allah, sementara orang-orang yang sudah menghiasi hidupnya dengan kesolehan, dia ingin mencari kematian yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia yakin dia telah beribadah dengan baik dan maksimal, dan saatnya dia ingin bertemu dengan Rabb-nya di depan tebasan pedang musuh dan di depan tembakan peluru musuh. Itulah orang-orang yang akan berani. Namun pelaku maksiat adalah orang-orang yang paling penakut berhadapan dengan kematian, karena dia tahu kalau dia mati sekarang Allah akan marah dan murka kepadanya. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hang yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya jawaban Ustaz tadi,
Maka kajian kita di Muhadarah Sabahiyah kita cukupkan sampai di sini. Pada saat jazakallahu khairan atas kesempatan waktunya. Sekali lagi kami informasikan insyaAllah nanti malam silakan hadir pada daurah ilmiah bersama beliau, yaitu Ustaz Maududi LC dari Pekanbaru, yang insyaAllah akan dilaksanakan pada malam hari di pukul 8 malam. Silakan ajak keluarga, saudara-saudara, sahabat kita untuk bisa hadir bersama-sama dalam menuntut ilmu ini. Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan pada sahabat yang telah mengirimkan SMS maupun penelpon, dan juga kami mohon maaf bila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami jawab karena keterbatasan waktu kita. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.